Kita kembali berbincang dengan pakar hukum pidana Abdul Fikar. Pak Fikar, kalau kita lihat dari persidangan sebelumnya, tim kuasa hukum Verdi Sambo ngotot begitu ya menggali keterangan saksi mengenai kepribadian almarhum Brigadir Yosua Huta Barat. Kenapa profiling psikologis itu dianggap penting dalam sebuah persidangan, Pak Fikar? Ya, saya, saya kira para penasihat hukum ini ingin menggambarkan ya bahwa di dalam terjadinya suatu tindak pidana itu sebab musabab bisa ditimbulkan oleh korban gitu. Artinya apa? Kenapa terjadi tindak pidana? Ya karena korban yang memicunya. Kira-kira yang ingin disampaikan sepertinya pesan seperti itu. Tetapi apapun, meskipun itu merupakan satu kebenaran, tindakan atau putusan untuk membunuh korban, ya itu tetap tindak pidana gitu, tindak pidana pembunuhan itu untuk menembak. Tidak ada alasan hukum apapun yang membenarkan bahwa kalau seseorang melakukan keburukan atau bahkan kejahatan untuk langsung ditembak gitu. Yang nggak bisa ditembak itu ya mestinya melalui peradilan dan hukuman mati gitu. Ya peradilan itu memutuskan bahwa seorang itu dihukum mati baru boleh ditembak. Nah karena itu tidak ada alasan sedikit pun ya yang dikemukakan oleh para penasihat hukum ini untuk mengangkat umpamanya kebaikan para terdakwa ya atau keburukan korban ya sehingga meringankan gitu. Itu tidak ada ya. Artinya keburukan korban bukan merupakan hal yang dapat meringankan atau menghapus tindak pidana. Tindak pidana itu sudah terjadi ya dan berdiri sendiri. Dan yang akan dilihat adalah apakah tindak pidana itu dilakukan dengan sengaja dan berencana ataukah karena kecelakaan gitu. Nah itu yang dapat memberatkan dan meringankan sebuah hukuman itu. Jadi situasi-situasi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana gitu. Bukan profiling korban umpamanya karena korban penjahat sekalipun ya bukan dibunuh jalan akhirnya tapi diproses secara hukum gitu. Bahwa nanti hukuman pengadilan memutuskan hukuman mati ya itu persoalan lain gitu. Tetapi itu tadi tidak ada haknya orang-orang yang merasa menjadi korban umpamanya dari korban sendiri merasa menjadi korban merasa disakiti kemudian melegalkan dia untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya. Saya kira itu tidak ada ya sama sekali hukum tidak memberikan itu. Kalaupun ada hukum Indonesia itu hukuman mati, ya harus melalui proses peradilan. Artinya harus melalui vonis pengadilan, putusan pengadilan. Baru orang boleh ditembak atau dihukum mati. Gitu. Tetapi artinya fokus di pembunuhan berencana itu ya? Menembak orang atau mematikan orang tanpa proses peradilan itu pembunuhan. Apapun alasannya. Jadi saya tegaskan lagi, jika memang ini tujuannya untuk meringankan hukuman terhadap terdakwa, itu sama sekali tidak bisa ya, Pak Fikar? Tidak bisa, bukan alasan yang meringankan itu. Oke, baik. Tapi kalau kita lihat dari keterangan saksi kemarin, skema apa sebenarnya yang coba dibangun oleh pihak Verdi Sambo dengan terus melakukan profiling terhadap Brigadir Yosua? Ya, saya kira ini kan gini, kalau dilihat dari peristiwanya, menurut saya pendapat ini, tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan itu, sama sekali tidak ada. Apalagi Pak FS itu penegak hukum juga. Mestinya semua kesalahan yang timbul dari siapapun termasuk dari ajudan atau dari orang-orang dekatnya ya diproses hukum. Kalau memang mau dilakukan pembalasan dalam tanda kutip ya caranya adalah memproses secara hukum gitu. Umpamanya dia melakukan pelecehan terhadap istri, terhadap wanita dan sebagainya, dilaporkan secara hukum dan diproses gitu. Dan bisa jadi umpamanya dalam proses itu juga mengakibatkan seseorang yang menyandang anggota kepolisian bisa jadi umpamanya hukumannya dipecat. Di samping umpamanya dihukum penjara dan sebagainya gitu. Tapi bukan dibunuh, bukan ditembak gitu. Maksud saya yang ingin saya katakan adalah tidak ada satu alasan apapun yang membenarkan seseorang itu melakukan penghukuman sendiri terhadap orang lain. Karena penghukuman itu hanya boleh dijatuhkan oleh pengadilan melalui satu proses melalui satu proses. Meskipun orang bilang itu terlalu panjang. Tapi ya itu proses yang harus diikuti di dalam satu negara hukum. Oke.
Pak Fikar, Anda sendiri bagaimana menilai hakim yang menduga para saksi pihak Sambo bersekongkol berusaha menjatuhkan karakter Yosua? Ya, saya kira itu sinyalemen yang apa namanya, sinyalemen yang tepat gitu ya, menurut saya, karena itu bagian dari pembelaan diri gitu. Padahal ya itu bukan, menurut saya bukan termasuk area pembelaan diri. Area pembelaan diri itu ketika tindak pidana itu sudah terjadi, maka yang bisa dilakukan adalah menjelaskan situasi-situasi yang terjadi ketika orang-orang ini melakukan tindak pidana. Umpamanya apa? Umpamanya saya melakukan tembakan itu karena diperintah atasan. Saya melakukan penembakan itu karena dipaksa. Kalau tidak saya yang ditembak. Nah itu boleh. Itu ya. Itu boleh menjadi pembelaan diri gitu. Artinya dia melakukan tindak pidana karena dia pun terancam gitu. Nah itu kalau itu boleh. Tapi kalau tidak ada situasi-situasi itu, apapun kalau menurut saya alasannya tidak bisa meringankan para pelaku untuk menghindarkan dari hukuman. Baik.